Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nur Jamila dengan NPM E1J023068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik dan hasil pengendalian secara kultur teknis, biologi, dan kimiawi pada hama tanaman kelapa sawit. Dengan mata kuliah yaitu DDPOPT dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP. Selanjutnya yaitu pengendalian hama kubang tanduk dengan menggunakan penempatan verotrap. Perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat luas, akan tetapi rentan terhadap serangan hama kubang tanduk atau Orytes rhinoceros yang dapat menyebabkan kerusakan terutama pada tanaman muda. Tipe kerusakan yang ditimbulkan oleh hama kubang tanduk ini yaitu memakan kenopi daun sehingga menghambat fotosintesis dan mengurangi produksi buah. Rancangan penelitian ini menggunakan RCBD dengan dua faktor yaitu jarak antar verotrap 20 dan 30 baris dan jarak verotrap dari jalan yaitu 10 meter dan 30 meter. Untuk hasil dan kesimpulan yaitu analisis RCBD menunjukkan bahwa jarak antar verotrap 20 baris dengan peletakan 30 meter dari jalan adalah yang paling efektif untuk menangkap kumbang tanduk yang ada di perkebunan kelapa sawit karena hasil yang lebih banyak. Peletakan ini terbukti lebih baik untuk mengurangi intensitas serangan hama kumbang tanduk. Dengan penetapan verotrap ini dapat meningkatkan hasil produksi buah kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pengendalian hama kumbang tanduk dengan feromon kulit nanas. Salah satu hama yang merugikan terutama pada tanaman ulang yaitu kumbang tanduk atau Orytes rhinoceros yang dapat menyebabkan penurunan hasil hingga 60%. Feromon ini berasal dari kulit nanas yang memiliki senyawa volatil yang dapat menarik perhatian serangga. Ini bertujuan untuk menciptakan perangkap otomatis dengan sistem penyemprot feromon otomatis menggunakan ekstrak kulit nanas dengan menguji desintas, sebaran, semburan, dan normalitas. Untuk hasil dan kesimpulannya yaitu desintas cairan feromon mendekati air sekitar 0,97 sampai 0,99 cm3 yang memungkinkan untuk digunakan dalam penyemprotan otomatis. Butiran semburan feromon ini memiliki ukuran 60 hingga 12 UM, lebih besar dibandingkan dengan aerosol yang ada di udara, yang memungkinkan sebaran aroma lebih luas. Sistem perangkap otomatis yang dilengkapi dengan penyemprot feromon berbasis kulit nanas ini berpotensi lebih efektif dalam mengendalikan hama kumbang tanduk dan juga feromon dari ekstrak kulit nanas ini ramah lingkungan untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ada pengendalian hama kumbang tanduk dengan menggunakan bahan aktif karbon sulfan 5%. Kubang tanduk adalah salah satu hama yang menyerang kelapa sawit di Indonesia, terutama pada area tanaman ulang yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman serta dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan rancangan acak lengkap menggunakan 5 perlakuan. Yang pertama yaitu nanastrap, yang kedua itu netrap, dan yang ketiga itu bahan aktif etil metil, yang keempat itu bahan aktif karbon sulfan, dan yang kelima yaitu bahan aktif supermetrin. Dengan teknik pengendalian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa penggunaan bahan aktif karbon sulfan 5 gram per pokok tanaman ini lebih efektif dan menurunkan populasi hama kumbang tanduk dan memakan biaya yang relevan sekitar 680.000 untuk 1.665 pokok tanaman. Pengendalian hama kumbang tanduk secara terpadu dengan memanfaatkan berbagai teknik dapat menurunkan populasi hama secara signifikan dan dapat meningkatkan hasil produksi kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pengendalian beberapa macam hama pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada hama ulat api dan ulat kantong. Hama ini biasanya memakan daun kelapa sawit dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada tanaman kelapa sawit.
Untuk pengendaliannya sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan cara menjaga musuh alami seperti serangga predator menggunakan perangkap feromon atau mengaplikasikan insektisida pada tanaman yang terserang. Yang kedua yaitu ada hama kumbang tanduk. Hama ini biasanya berkembang biak di dalam batang yang membusuk dan mengakibatkan kerusakan pada pelepah atau buah sawit. Biasanya pengendalian yang dilakukan pada hama ini yaitu dengan cara membersihkan lahan atau menggunakan pengaplikasian insektisida untuk tanaman yang terserang. Yang ketiga itu ada ngengat. Larva ini biasanya menyerang buah dan menyebabkan kerusakan pada tandan. Pengendalian yang sering dilakukan untuk membasmi hama ini yaitu dengan cara memastikan panen tepat waktu, menggunakan perangkap cahaya untuk menangkap ngengat dewasa, dan pengaplikasian insektisida untuk diberikan pada tandan yang terinfeksi. Yang keempat itu ada tikus. Hama ini biasanya menyerang dan memakan buah kelapa sawit. Pengendalian yang sering dilakukan yaitu dengan cara memberi jebakan atau menggunakan predator alami. Untuk selanjutnya yaitu kita mengenal beberapa cara untuk pengendalian hama. Yang pertama yaitu dengan kultur teknis, yaitu pengaturan jarak tanam dan pemeliharaan drainase untuk mengurangi habitat hama. Yang kedua yaitu pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis yaitu pengendalian hama dengan cara pengumpulan hama ketika populasi hama masih sedikit. Yang ketiga yaitu pemanfaatan musuh alami. Pemanfaatan musuh alami yaitu pengembangan dan pelepasan predator atau parasitoid alami. Yang keempat yaitu ada pengendalian secara penggunaan pestisida atau kimiawi, yaitu pengendalian ini digunakan pada tindakan terakhir jika pengendalian yang sebelumnya tidak efektif untuk digunakan. Jika ingin menggunakan pengendalian secara kimiawi, harus berhati-hati agar tidak membahayakan lingkungan. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.